masih melanjutkan materi yang sebelumnya kita bahas, yaitu mengenai statistika inferensial untuk proporsi binomial ya. Di materi sebelumnya sempat dibahas bahwa ada 3 jenis statistika uji yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan inferensial untuk proporsi binomial ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai Wall test, kemudian yang kedua adalah score test, dan yang ketiga adalah likelihood ratio test ya. Nah, berdasarkan materi yang diberikan pada minggu-minggu sebelumnya, saya melihat ada kebanyakan bertanya di antara ketiga jenis statistika uji ini mana yang paling baik digunakan, kapan kita memilih statistika uji yang satu jika dibandingkan dengan statistika uji yang lain ya. Nah, pada prinsipnya ketiga jenis statistika uji ini akan memberikan hasil yang sama ketika jumlah sampelnya cukup besar ya. Jadi ketika sampel yang kita punya itu cukup besar atau banyak, ketiga jenis statistika uji ini baik Wall test, score test maupun likelihood ratio test ini secara umum akan memberikan kesimpulan yang sama ya. Jadi ketika mau memilih mau menggunakan yang mana, sebenarnya mungkin akan lebih baik ketika kita melaporkan ketiga-tiganya sekaligus ya. Karena ketika ketiga-tiganya bisa memberikan kesimpulan yang sama, itu akan memberikan kita bukti yang cukup kuat ya ketika melaporkan hasil uji hipotesis untuk proporsi binomial ya. Tetapi ketika jumlah sampelnya kecil ya, tentu kita jangan bergantung pada ketiga statistika uji ini ya. Jadi ketika sampelnya kecil, kita harus menggunakan distribusi sebenarnya dari data, yaitu kita menggunakan distribusi binomial ya. Jadi ketika uji seperti Wall test, kemudian score test dan likelihood ratio test, ketika sampelnya besar itu kan berdasarkan aproksimasi bahwa distribusinya akan mengikuti distribusi normal ya. Jadi kalau datanya kecil, kita jangan menggunakan lagi ketiga tes tersebut, tetapi kita gunakan distribusi dari data sebenarnya. Jadi kita sebut sebagai exact test ya. Jadi tes yang sebenarnya berdasarkan distribusi binomial ya. Jadi kalau saya ringkas di sini, uji seperti Wall test, kemudian score test ya, sama likelihood ratio test ya, ini berdasarkan kita gunakan berdasarkan sampel yang besar ya. Jadi ketika sampelnya besar, hasilnya akan memberikan kesimpulan yang sama ya. Nah, ini sampel besar. Nah, apa kriteria sampelnya besar? Ini jika banyaknya sukses ya, banyaknya kejadian sukses ataupun gagal ya, atau gagal itu paling sedikit ada sebanyak 10 kasus ya, baik yang sukses ataupun gagal. Paling sedikit ada 10 atau bisa juga paling sedikit 15 kasus ya. Jadi kriteria sampel besar ketika banyaknya sukses itu minimal paling sedikit 10 atau 15 kasus ya. Nah, jadi kalau sampelnya kecil atau banyak yang sukses atau gagal lebih kecil daripada 10 ya, lebih kecil dari 10, kita gunakan distribusi dari data binomial ya. Jadi di sini jika sampelnya kecil maka di sini kita kita sebut exact test ya, kita sebut exact test ya. Exact test ini kita sebut juga uji binomial ya, uji binomial atau binomial test, uji binomial. Uji binomial ya. Nanti kita akan coba
Kita akan coba nanti praktikum tutorial bagaimana melakukan statistika uji baik dengan tapi nanti lebih ke arah untuk skor tes ya. Jadi nanti kita akan coba praktikum menggunakan software R. Cuman kebetulan ketika untuk sampelnya besar, statistika uji yang paling basic yang disediakan oleh R itu adalah skor tes ya. Jadi ya tadi kan prinsipnya kita tahu bahwa kalau sampelnya cukup besar, ketiga jenis statistika uji ini akan memberikan kesimpulan yang sama ya. Jadi nanti kita coba praktikum, nanti akan saya berikan ilustrasi bagaimana cara melakukan statistika uji, terutama ketika sampelnya besar kita menggunakan skor tes ya. Jadi khusus untuk skor tes nanti kita pakai skor tes itu kalau di software R ini kita nanti akan menggunakan perintah atau fungsi yang kita sebut proportion test atau disingkat PROP titik tes ya. Jadi ini nama fungsi nanti akan kita gunakan di software R. Sedangkan untuk uji binomial ketika sampelnya kecil nanti di software R nama fungsinya ini kita sebut binom titik tes ya. Nah, sebelum kita masuk ke praktikum bagaimana menggunakan software R untuk melakukan inferensial untuk proporsi binomial, di sini saya akan coba berikan sedikit teori bagaimana cara melakukan uji hipotesis ketika sampelnya kecil ya. Jadi sebagai contoh, misalkan saya punya studi kasus di mana mengenai donor ginjal ya. Misalkan dari 62 pasien yang mendapatkan operasi donor ginjal, katakanlah ada 3 pasien yang mengalami komplikasi ya. Jadi di sini 3 dari 62 pasien donor ginjal itu mengalami pasien donor ginjal ini mengalami komplikasi ya. Nah, dari sini kita bisa coba memilih kira-kira apa yang harus kita pakai ujinya, apakah kita menggunakan skor test atau menggunakan exact test. Jelas berdasarkan kriteria banyaknya sampel atau banyaknya sukses itu lebih kecil dari 10 ya. Dalam hal ini kan kita cuma ada 3 kasus yang masuk ke dalam kriteria sukses ya. Karena jumlah sukses itu lebih kecil dari 10, maka alat uji statistik yang tepat kita gunakan adalah kita menggunakan uji binomial ya. Jadi di sini nanti kita pakai binomial test. Dan misalkan uji hipotesis yang kita lakukan, katakanlah di sini saya berhipotesis, misalkan di bawah 0, saya berhipotesis bahwa proporsi yang mengalami komplikasi ya atau P-nya itu misalkan 0,1. Kemudian alternatifnya H1-nya katakanlah di sini saya berhipotesis satu arah ya, misalkan banyaknya komplikasi itu proporsinya lebih kecil daripada 0,1 ya. Nah, berdasarkan sampel yang saya ambil dari 62 pasien kan 3 orang mengalami komplikasi. Berarti kita bisa mengestimasi besarnya penduga atau besarnya proporsi komplikasi berdasarkan sampel yang kita ambil. Berarti kita sebut P-TOPI. Ini nilainya sebesar 3 banyaknya sukses atau banyaknya komplikasi dibagi dengan banyaknya kasus ya, ada sebanyak 62. Kalau kita hitung ini kurang lebih hasilnya adalah 0,048 ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa di bawah 0 ya, di bawah 0 kan kita di sini berhipotesis bahwa banyaknya komplikasi atau proporsi komplikasi sebesar 0,1 ya. Berarti di bawah 0, di bawah hipotesis nihil, kita tahu bahwa banyaknya
banyaknya kasus yang mengalami komplikasi itu berdistribusi binomial. Komplikasi ini mengikuti distribusi binomial ya, dengan parameternya apa di sini? Banyaknya kasus adalah N sebanyak 62, kemudian besarnya proporsi komplikasi itu di bawah 0 sebesar 0,1 ya. Nah, bagaimana cara melakukan uji hipotesis untuk berdasarkan exact test di sini? Jadi berdasarkan data sebenarnya yang mengikuti binomial. Kita tahu kita bisa menghitung besarnya p-value ya, dan kita tahu p-value itu apa? P-value itu adalah besarnya peluang ya, besarnya peluang atau proporsi di mana nilai statistika ujinya, kalau dalam hal ini statistika ujinya adalah banyaknya pengamatan yang kita amati ya. Pengamatan yang kita amati berupa banyaknya komplikasi adalah 3 ya. Jadi kita mau melihat p-value itu sebagai besarnya peluang atau proporsi di mana banyaknya komplikasi ya itu paling tidak se-ekstrim atau lebih ekstrim daripada yang kita amati ya. Nah, nilai ekstrim ini tentu harus searah dengan nilai hipotesis alternatif ya. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan saya punya bentuk distribusi dari binomial dengan N-nya 62 dan P-nya 0,1. Katakanlah saya gambarkan dalam suatu histogram seperti ini. Jadi katakanlah ini bentuk distribusi dari binomial di bawah hipotesis nihilnya benar ya. Jadi dengan kata lain katakanlah ini bentuk histogram dari distribusi binomial dengan N-nya banyaknya kasus 62, kemudian parameter dari proporsi banyaknya komplikasi sebesar 0,1 ya. Berarti misalkan ini adalah 0 banyak, jadi sumbu X ini menyatakan banyaknya komplikasi ya. Komplikasinya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan 62 ya. Nah, menghitung p-value itu adalah menghitung banyaknya komplikasi, menghitung besarnya proporsi atau luas daerah di mana luas daerahnya itu paling tidak sama dengan atau lebih ekstrim daripada yang kita amati. Yang kita amati itu banyaknya komplikasi adalah sebesar 3, yaitu di sini ya, sebesar 3. Dan peluang yang kita hitung itu adalah kalau dalam bentuk distribusi seperti ini, berarti yang kita hitung adalah luas daerah yang lebih ekstrim atau sama dengan apa yang kita amati ya. Karena hipotesis alternatifnya itu arahnya adalah lebih kecil dari 0,1, berarti yang lebih ekstrim itu adalah nilai komplikasi yang lebih kecil dari 3, berarti daerah ini yang kita hitung ya. Ini adalah besarnya yang kita sebut sebagai p-value ya. Jadi dengan kata lain, p-value yang kita hitung ya itu adalah besarnya peluang ya. Jadi katakanlah banyaknya komplikasi ini kita sebut sebagai X, berarti p-value itu adalah peluang X lebih kecil sama dengan 3 ya, karena yang kita hitung adalah luas daerah di bawah nilai X atau banyaknya komplikasi lebih kecil sama dengan 3 ya. Berarti menghitung p-value berdasarkan uji binomial atau exact test ini adalah peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3 ya. Nah, bagaimana menghitung peluang X sama dengan 0 ya? Karena kita tahu bahwa X-nya berdistribusi binomial, berarti peluang X sama dengan 0 itu bisa kita hitung sebagai kombinasi 62 dari 0 dikali besarnya peluang sukses di bawah 0 itu peluang suksesnya adalah sebesar 0,1, berarti 0,1 pangkat 0
dikali peluang gagalnya adalah 0,9 pangkat 62 ya, dan seterusnya sampai dengan peluang X sama dengan 3. Berarti yang kita hitung adalah kombinasi 62 dari 3 dikalikan dengan peluang sukses 0,1 pangkat 3 dikalikan peluang gagalnya 0,9 pangkat 62 minus 3 adalah 59 ya. Jadi kalau kita hitung besarnya peluang X lebih kecil sama dengan 3 atau nilai p-value-nya ini sebesar 0,121 ya. Jadi luas daerah yang diarsir di sini menyatakan p-value dan luas daerahnya atau peluangnya sebesar 0,121 ya. Nah, karena p-value-nya lebih kecil dari alfa, misalkan kita ambil alfanya adalah 0,5% ya. Karena p-value-nya itu lebih besar dari alfa, berarti apa kesimpulannya? Kita simpulkan bahwa H0 itu tidak bisa kita tolak ya, tidak ditolak ya. Jadi kesimpulannya apa di sini? Karena H0-nya tidak ditolak, berarti kita simpulkan bahwa proporsi dari komplikasi itu tidak lebih kecil daripada 0,1 ya. Karena kalau H0 tidak ditolak, berarti kan kita tidak bisa menerima hipotesis alternatif ya. Jadi dari sini bisa kita lihat kalau jumlah sukses atau gagalnya itu sangat kecil atau biasanya di bawah 10, kita menghitung p-value-nya langsung menggunakan distribusi binomial. Jadi tidak lagi menggunakan aproksimasi berdasarkan distribusi normal ya. Kita baru bisa menggunakan aproksimasi berdasarkan distribusi normal kalau jumlah sampelnya cukup besar ya. Nah, ini adalah contoh binomial test atau uji binomial ketika hipotesis alternatifnya itu kita pakai lebih kecil dari 0,1 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau hipotesis alternatifnya lebih besar ya. Jadi misalkan contoh yang kedua, misalkan pi-nya masih sama 0,1 ya, sama dengan 0,1, tetapi alternatifnya misalkan kita masih menggunakan satu sisi, hipotesis satu sisi atau satu arah, tetapi alternatifnya kita nyatakan lebih besar dari 0,1 ya. Prinsipnya sama ya. Jadi misalkan masih sama, banyaknya komplikasi adalah 3 dari 62 kasus. Kemudian menghitung p-value ya sama. Jadi di sini p-value itu adalah besarnya peluang atau luas daerah yang lebih ekstrim daripada apa yang kita amati, dan ekstrimnya ini adalah sesuai dengan arah dari hipotesis alternatif ya. Jadi kalau kita gambarkan sekali lagi, misalkan ini adalah histogram dari distribusi binomial ya. Kemudian tadi yang kita amati kan ada pengamatan 0, 1 ya, seperti ini. Oke, jadi misalkan ini adalah histogram dari binomial dengan n-nya banyaknya pengamatan 62 dengan parameter proporsi sukses atau komplikasi sebesar 0,1. Berarti yang kita sebut sebagai p-value itu adalah total area, luas daerah atau peluang yang nilainya lebih ekstrim searah dengan hipotesis alternatif ya. Jadi di sini banyaknya komplikasi yang kita amati adalah 3, berarti yang kita sebut p-value adalah yang di sebelah kanan ini ya. Dan kita tahu dari perhitungan sebelumnya bahwa luas daerah di bawah 3, tapi ini harusnya nanti kita hitung sebagai, jadi kita sebut p-value
ini adalah berarti peluang X lebih besar sama dengan 3 ya, atau ini berarti adalah 1 dikurang peluang X lebih kecil dari 3 ya. Nanti kita coba langsung praktekkan dengan R hasil dari p-value ini ya. Nah sekarang bagaimana kasus yang ketiga, ketika sampelnya sedikit dengan menggunakan uji binomial, tapi yang kita uji adalah uji hipotesis dua sisi ya, atau dengan kata lain hipotesis alternatifnya adalah H0, ini adalah misalkan P sama dengan 0,1, sedangkan H1 nya adalah P tidak sama dengan 0,1 ya. Ya karena ini adalah dua sisi ya, berarti p-value yang kita hitung adalah sisi kiri dan sisi kanan ya. Jadi sekali lagi di sini saya coba gambarkan histogramnya. Misalkan ini adalah histogram dari distribusi binomial ya, dengan n-nya 62 dan p-nya 0,1 ya. Misalkan ini adalah banyaknya komplikasi yang kita amati adalah 3 ya. Nah berdasarkan nilai p-value itu kan adalah yang lebih ekstrim ya daripada yang kita amati. Misalkan nilai untuk peluang ketika banyaknya komplikasi sama dengan 3, katakanlah nilainya di sini ya. Untuk yang sisi kiri ini adalah p-value yang lebih kecil daripada 3. Nah bagaimana untuk yang sisi kanan? Karena binomial itu kan belum tentu simetris ya, jadi karena belum tentu simetris, jadi tidak bisa kita langsungkan, tidak bisa kita kalikan 2 ya, p-value-nya tidak bisa kita kalikan 2. Tapi cara memandang atau menghitung p-value itu adalah dengan cara melihat besarnya peluang yang semua peluang yang lebih kecil daripada peluang dari yang kita amati ya. Jadi dalam hal ini p-value-nya itu bisa kita lihat ya, untuk jumlah komplikasi yang kita amati kan besarnya adalah 3 ya. Kemudian besarnya peluang mendapatkan komplikasi sama dengan 3 itu besarnya sekian ya. Nah kita menghitung p-value itu adalah menghitung semua peluang yang nilai peluangnya itu lebih kecil dari komplikasi yang kita amati sama dengan 3. Jadi dengan kata lain kalau kita ambil garis ya seperti ini, nah yang kita sebut p-value itu adalah semua peluang yang nilainya lebih kecil dari peluang X sama dengan 3 ya. Jadi garis lurus yang merah saya gambar ini kan adalah garis lurus di mana peluang X sama dengan 3, yaitu komplikasi yang kita amati. Nah yang kita hitung sebagai p-value adalah semua nilai peluang di mana peluangnya itu lebih kecil daripada peluang X sama dengan 3. Berarti nilai yang saya arsir sebelah kiri ini dan nilai yang saya arsir sebelah kanan ini ya. Nah penjumlahan luas daerah kiri dan kanan yang diarsir ini yang kita sebut sebagai p-value ya. Penjumlahan yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ya, ini yang kita sebut sebagai p-value ya. Bisa dibuktikan bahwa untuk yang sebelah kanan ini peluang yang lebih kecil daripada X sama dengan 3 ini terjadi ketika banyaknya komplikasi itu sama dengan 10 ya. Jadi p-value nya itu adalah peluang X lebih kecil sama dengan 3 ditambah peluang X lebih besar sama dengan 10 ya. Oke, dari sini kita coba langsung, saya coba berikan gambaran atau tutorial bagaimana cara melakukan skor test ya. Jadi dari ketiga uji untuk sampel besar saya pilih pakai skor test karena yang tersedia di R itu untuk basicnya kita pakai skor test ya. Jadi di sini saya sudah siapkan kodenya di R ya. Jadi kita akan melakukan uji proporsi binomial dengan skor test, di mana studi kasusnya ini studi kasus yang sama yang sempat saya berikan contoh di
materi sebelumnya, di mana misalkan di sini dari 828 orang yang disurvei ya, kemudian dari 828 ada sebanyak 460 orang yang menyatakan akan ikut pemilu ya. Kemudian hipotesis yang diuji itu apakah setengah dari populasi itu akan mengikuti pemilu atau tidak ya. Berarti nilai parameter proporsi di bawah 0 ini yang kita pakai, P0 nya adalah sebesar 0,5 ya. Kemudian di sini kita punya, saya definisikan Y ini adalah banyaknya sukses, kemudian N ini adalah banyaknya kasus ya. Kemudian kita bisa menghitung p-hat ya, atau ini adalah nilai penduga dari proporsi sukses berdasarkan sampel yang kita ambil, yaitu banyaknya sukses 460 dibagi 828 ya. Kemudian kalau kita hitung secara manual ya, statistika uji berdasarkan skor tes ini bisa kita hitung dengan formula yang sudah kita turunkan sebelumnya ya. Ini adalah jadi kalau kita running, ini besarnya adalah nilai dari skor tesnya itu sebesar 3,197221 ya. Kemudian karena skor tes itu berdasarkan aproksimasi normal, maka p-value-nya bisa kita ambil dari distribusi normal baku ya. Distribusi normal baku ini bisa kita hitung p-value-nya dengan menggunakan perintah p-norm ya. P-norm, kemudian kita masukkan besarnya nilai tes statistiknya atau statistika ujinya, yaitu ZS yang saya definisikan di sini, atau sebesar 3,197221 ya. Nah, ini kenapa dikurangi 1 ya, 1 dikurangin P-norm karena besarnya proporsi yang dihitung itu dari P-norm itu selalu besarnya nilai distribusi kumulatif ya. Kalau distribusi kumulatif itu kan yang kita hitung adalah proporsi yang ada di sebelah kiri dari kurva normal ya, sedangkan yang mau kita hitung adalah proporsi yang di sebelah kanan ya, makanya dikurangi 1. Kemudian kenapa dikali 2? Karena di sini yang kita uji adalah uji hipotesis dua arah, di mana hipotesis alternatifnya itu berbunyi P tidak sama dengan 0,5, makanya dikalikan 2 ya. Jadi dari sini bisa kita hitung p-value-nya sebesar 0,013 ya. Mungkin dari perhitungan manual yang saya contohkan di video sebelumnya, ini mungkin besarnya tidak sama dengan 0,013 ya, karena yang kita hitung adalah pembulatan ya. Di sini karena saya menggunakan perhitungan tanpa pembulatan, jadi nilai p-value-nya agak sedikit berbeda, tapi itu nggak masalah karena perhitungan yang mau saya tunjukkan di sini adalah nanti hasilnya itu akan sama dengan fungsi dari proportion prop titik tes ya, dimana prop titik tes ini adalah menguji proporsi binomial dengan menggunakan skor tes ya. Jadi perhitungan yang saya buatkan kodenya dari baris 1 sampai baris 10 ini adalah perhitungan secara manual ya. Di sini saya mau membandingkan bahwa perhitungan manual kita hasilnya akan sama dengan skor tes yang kita gunakan, yang kita lakukan dengan menggunakan fungsi prop titik tes ya. Perintah dari prop titik tes ini sederhana ya. Pertama, inputnya adalah Y, di mana Y ini banyaknya sukses. Kemudian input yang kedua, argumen yang kedua adalah banyaknya kejadian atau banyaknya pengamatan N. Kemudian ada argumen P sama dengan P0, ini adalah argumen dari hipotesis nihil ya. Hipotesis nihilnya kan berbunyi P sama dengan 0,5 ya. Kemudian alternatifnya di sini sebenarnya ada 3 pilihan, ada two-sided, ada less than, sama greater ya. Cuman karena di sini alternatifnya adalah hipotesis dua arah, berarti kita pakai two-sided ya. Kemudian ini koreknya kita pakai yang false saja ya. Jadi kalau prop titik tes ini kita running ya, ini hasilnya bisa kita lihat bahwa datanya adalah Y out of N, artinya banyaknya sukses adalah 460 dari
28 kejadian ya, dimana hipotesis nihilnya berbunyi Pi sama dengan 0,5 ya. Nah, di sini kebetulan dari proportion test itu yang ditampilkan bukan berdasarkan uji Z, tapi menggunakan chi-square ya. Tapi kita tahu bahwa chi-square itu kan sebenarnya sama saja dengan uji Z, tetapi dari nilai Z yang kita pangkatkan 2 ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini ya, kalau kita punya suatu peubah acak yang berdistribusi Z, di mana Z ini normal baku ya, normal baku berarti minnya 0 dan variasinya 1. Nah, ketika nilai Z-nya kita kuadratkan, maka ini akan sama dengan nilai chi-square ya, chi-square dengan derajat kebebasannya adalah 1 ya. Jadi kalau nilai dari skor tesnya yang tadi kita peroleh ya, yang kita peroleh kan ini nilai ZS-nya sama dengan 3,197221 ya. Nah, kalau nilai ZS-nya ini kita pangkatkan 2, maka kita dapatkan nilai chi-square ya. Jadi kalau nilai ZS yang tadi kita pangkatkan 2, hasilnya sama dengan 10,22, dan ini hasilnya sama dengan nilai chi-square yang kita peroleh dengan menggunakan proportion test ya, dimana tadi yang saya sebutkan derajat kebebasannya sama dengan 1, kemudian p-value-nya ini sama ya. Jadi uji Z dan uji chi-square itu akan menghasilkan yang nilai p-value yang sama, karena dua-duanya akan memberikan kesimpulan yang sama, dimana hubungannya adalah ketika nilai uji Z-nya kita pangkatkan 2, itu kita dapatkan nilai chi-square ya. Dan tentu saja nilai p-value-nya sama dengan p-value yang kita ambil dari aproksimasi normal, yaitu sebesar 0,00138 ya. Jadi kesimpulannya apa di sini, bahwa karena p-value-nya lebih kecil dari alfa, berarti kita simpulkan ada perbedaan ya, ada perbedaan proporsi Pi dari 0,5, artinya proporsi banyaknya orang yang akan mengikuti pemilu itu berbeda dari setengah ya, karena kita terima hipotesis alternatifnya. Oke, kemudian uji yang kedua, di mana ketika sampel yang kita ambil atau banyaknya kejadian sukses atau kejadian gagal lebih kecil dari 10 ya, seperti contoh tadi ketika kita berbicara studi kasus operasi donor ginjal, tentu biasanya mengalami komplikasi kan relatif kecil ya. Jadi contohnya ada 3 dari 62 orang, itu hanya 3 orang yang mengalami komplikasi ya. Jadi di sini saya definisikan Y-nya sama dengan 3 yang mengalami komplikasi dari banyaknya kasus atau pasien dari 62 yang melakukan operasi donor ginjal ya. Misalkan hipotesis yang kita uji tadi seperti contoh manual yang sudah kita hitung, misalkan hipotesis alternatifnya adalah lebih kecil dari 0,1. Di sini kita bisa menggunakan fungsi binom titik tes ya. Inputnya sama, pertama adalah argumen banyaknya sukses, argumen yang kedua adalah banyaknya kejadian yang kita amati, kemudian argumen yang ketiga ini adalah P ini adalah besarnya parameter yang kita asumsikan di bawah hipotesis nihil, berarti 0,1. Kemudian alternatifnya adalah less, karena H1 yang kita uji adalah P-nya lebih kecil dari 0,1 ya. Nah, ini kalau kita running ya. Jadi di sini ada ringkasan dari banyaknya sukses 400. Oh, ini belum saya running ya. Y-nya kita running dulu 3, N-nya 62, baru kita running binom titik tes ya. Jadi di sini ada ringkasan banyaknya sukses adalah 3 dari banyaknya percobaan 62 ya. Kemudian nilai p-value-nya tadi sama yang sudah kita turunkan, kita hitung ya. Di sini p-value untuk alternatifnya lebih kecil dari 0,1 kita peroleh sebesar ini ya, 0,185
di mana p-value 0,121 kita peroleh dari total proporsi atau peluang yang nilai peluangnya itu lebih kecil atau sama dengan 3 ya. Kemudian misalkan kita mau menguji hipotesisnya itu adalah dua sisi, berarti misalkan P-nya tidak sama dengan 0,1, berarti di dalam argumen binom test yang kita ganti adalah alternatifnya menjadi two-sided ya. Jadi kalau kita running, hasil p-value-nya adalah 0,2081 ya. Jadi 0,2081 ini adalah penjumlahan dari proporsi data yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan, itu kita jumlahkan sebagai p-value ya. Jadi kesimpulannya berdasarkan p-value 0,2 karena lebih besar dari alfa, berarti kita gagal tolak H0 ya. Artinya bahwa besarnya proporsi yang mengalami komplikasi itu tidak berbeda dari 0,1 yang kita hipotesiskan di hipotesis nihil ya.